Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 4. Muatan pembelajaran PPKN tentang perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari serta muatan pembelajaran matematika mengenal pecahan sederhana. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, adapun tujuan dari pembelajaran itu adalah yang pertama untuk muatan pembelajaran PPKN, siswa mampu mengidentifikasi peran-peran yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Kemudian untuk muatan pembelajaran matematika, tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian dapat menentukan posisi pecahan sederhana dan dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar. Baik anak-anak semua, kita masuk ke pembelajaran muatan PPKN, yaitu perbedaan peran di lingkungan keluarga. Nah, setiap anggota keluarga itu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan ya. Nah, misalnya kita lihat keluarga Dayu ya. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaannya. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Misalnya ibu bertugas membeli makanan kelinci. Kemudian sedang Dayu setiap hari menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Dan setiap hari Minggu Dayu dan Ayah membersihkan kandang. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Nah, itu tugas dan peran ya untuk merawat hewan peliharaan. Nah, bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan itu membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Jadi bekerja apa saja ya, jika dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan lebih ringan dan mudah untuk diselesaikan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan peran di lingkungan sekitar ya. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh, ada orang yang berperan sebagai pelajar ya. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Misalnya seperti anak-anak semua ya. Tentunya perannya sebagai pelajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kemudian ada yang berperan sebagai guru. Tugasnya adalah mengajarkan ilmu dengan baik ya. Nah, kemudian ada misalnya kita lihat petugas keamanan lingkungan. Tentunya tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan. Dan masih banyak ya kita melihat peran ya. Nah, misalnya ada orang yang berperan sebagai nelayan. Nah, nelayan ini merupakan panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari ya. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai ya. Dan sekarang pun kita lihat walaupun tidak tinggal di daerah pesisir pantai, tapi banyak sekali kita melihat ada orang yang perannya sebagai nelayan, setiap harinya mencari ikan ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita ada yang berperan sebagai dokter. Nah, tugasnya tentunya mengobati pasien yang sakit ya. Nah, anak-anak semua masih banyak lagi ya peran dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kerjasama yang baik dari setiap peran itu sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik ya. Nah, baik anak-anak semua, kita akan masuk ke pecahan sederhana ya. Nah, pecahan
itu merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Ya. Bilangan pecahan juga itu dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Ya. Nah, pecahan itu dinyatakan dalam bentuk ini rumusnya, rumus bakunya ya, A per B ya. Nah, dengan A dan B bilangan caca serta tidak sama dengan 0 ya. A per B ini, A ini dinamakan pembilang ya. Sedangkan B itu dinamakan penyebut ya. Atau boleh juga ya, seperti ini ya. 1/2 atau setengah, boleh begitu ya. Ya. Nah, 1 ini disebut juga dengan pembilang, sedangkan 2/2 itu namanya penyebut. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Dayu itu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kita bisa lihat satu bagian yang berwarna nih ya, warna coklat ini dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2 ya, atau setengah. Itu adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama ya. Nah ini 1/2 atau 1/2 atau setengah, artinya satu bagian dari 2 bagian yang sama. Jadi bagiannya sama ya, 1/2. Oke. Nah, sekarang gambar tersebut merupakan setengah kue dari sisa gigitan ya. Setengah dalam matematika itu dapat ditulis 1/2 atau bisa juga dinamakan dengan setengah ya, 1/2. Nah, satu biskuit itu dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1 ya. 1/1 ya, itu bacanya 1/1 artinya 1 ini ya. Nah, satu biskuit kalau dipotong menjadi 2 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, berarti menjadi 1/2. Artinya ini 1 ya, bagian dari 2 ya, dibaca 1/2 atau setengah ya. Nah, sekarang satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa ya. Ini artinya 1/3 ya. 1/3 artinya setengah, bukan setengah ya, 1/3 bagian itu sama besar ya. Boleh 1/3 atau 1/3 gitu ya cara membacanya ya. Nah, kalau ini kita bisa lihat, kita hitung dulu ya. Kita hitung kuenya ada berapa potong, ada berapa bagian, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian yang sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan 1/4 ya. Oke, baik. Bicara tentang pecahan anak-anak semua ya. Pecahan juga itu dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Nah, pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diasir atau diwarnai dari gambar yang utuh ya. Nah, begini misalnya. Kita bisa lihat, kita hitung dulu bagiannya. Misalnya sebuah lingkaran. Ini ada warna kuning ya. Nah, kuning ini menunjukkan 1 ya. Artinya kita hitung 1 dari 4 bagian itu. Nah, jadi penulisannya 1/4 ya. Sama yang lainnya juga ya. Ini 1 kita hitung kuningnya, berarti kita letakkan 1 ya. Nah, yang sisanya itu kita hitung 4. Kita hitung semua ya. Bukan 1/3, salah. Karena jumlah potongannya ini ada 4 ya. Ini juga 4 ya. Jadi bacanya 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang Bapak mau tanya ya, bagian yang berwarna hijau jika ditulis dalam bentuk pecahan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira berapa itu pecahannya yang berwarna hijau? Nah, berwarna hijau itu ya, caranya gimana? Caranya adalah kita hitung dulu yang hijaunya ada berapa.
Yang hijaunya ada 1, 2, 3. Nah, berarti 3 ya. Nah, setelah itu kita hitung seluruh bagian yang terpotong. Kita hitung bagian terpotong. Hijau kita hitung, putih juga kita hitung. Karena bagian terpotongnya sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 ya. Berarti kalau ditanya bentuk pecahannya, berarti warna hijau ini adalah 3/6 ya. Nah, begini jadinya ya. Oke. Selanjutnya. Nah, misalnya contoh lagi. Kalau ditanya warnanya berwarna merah. Nah, ditulis dalam bentuk pecahan. Kira-kira, ayo siapa yang tahu? Ayo. Boleh dicoba ya, kira-kira berapa? Caranya kita hitung dulu yang merahnya ada berapa. Kemudian baru hitung keseluruhannya ya. Misalnya kita hitung yang merahnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti merahnya ada 5. Nah, tinggal kita menghitung seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 ya. Berarti kalau ditanya warna merahnya ada 5 ya. Berarti keseluruhannya ada 9. Berarti 5/9 ya. Baik anak-anak semua ya. Alhamdulillah, mungkin pembelajaran kita untuk muatan pembelajaran tema 2 ya, subtema 4, muatan pembelajaran PPKN dan matematika ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.